when ready. Halo semua, selamat datang di alur cerita film For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film Sniper yang menurut Mimin ini adalah yang terbaik. Bagaimana tidak, film ini sudah sering dibahas oleh para reviewer film dan rata-rata mendapatkan respon yang sangat baik nih guys. Untuk itu, sebagai pecinta film Sniper, wajib bagi Mimin untuk membahas film yang satu ini sebagai bukti cinta saya kepada seorang sniper. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Shooter 2007 akan dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper yang bernama Bob Lee. Ia ditugaskan bersama pengintainya yang bernama Donnie. Misi mereka di tanah Utopia disinyalir dengan sebuah informasi jika sekelompok pemberontak berencana melakukan penyerangan ke markas Amerika. Setelah lama mengintai, terlihat dari jarak 900 yard sebuah iring-iringan mobil pemberontak. Donnie segera menghitung jarak musuh, kecepatan angin, dan kelembapan udara. Dan sebagai eksekutor sendiri, Bob Lee dengan mudah menghabisi musuh satu persatu. Sir, I have visual confirmation of TS-129's current. Fire when ready. 900 yards. 870 yards and close. 30 miles an hour, 3 milli. Namun tak disangka serangan tersebut segera direspon oleh musuh yang datang dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka menggunakan senjata mortir dan serangan udara berubah heli serbu untuk menghabisi Donnie dan juga Bob Lee. Fire when ready. Bob Lee segera melapor kepada markas pusat jika skema penyerangan musuh dibantu oleh serangan udara. Namun bukannya pertolongan yang didapat, markas justru memutus sinyal radio seolah-olah membiarkan mereka mati di medan pertempuran. Shut it down. Dalam insiden tersebut, Donnie harus meregang nyawa setelah terkena tembakan bertubi-tubi dari heli serbu. Melihat temannya tewas di depannya, sontak membuat Bob Lee sangat murka. Ia pun membidik heli tersebut yang kemudian meledakkannya di udara. Setelah kejadian tersebut, scene kemudian berpindah di 3 tahun kemudian. Bob Lee yang memutuskan untuk pensiun dari dunia militer memutuskan untuk tinggal seorang diri di sebuah pondok bersama dengan anjing kesayangannya di sebuah kaki gunung bersalju. Scene kemudian memperlihatkan sebuah markas militer swasta atau sering disebut dengan tentara bayaran. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pensiunan kolonel yang bernama Isaac Johnson. Di sana Kolonel Isaac meminta data-data dan laporan militer milik Bob Lee. Entah apa tujuannya, sepertinya Kolonel Isaac berniat untuk meminta Bob Lee membantunya dalam sebuah misi rahasia. Kemudian keesokan harinya, Kolonel Isaac dan beberapa pengawalnya mendatangi rumah Bob Lee yang berada di kaki gunung. Benar saja, kedatangan Kolonel Isaac rupanya meminta Bob Lee untuk membantunya dalam sebuah misi rahasia. Namun hal itu segera ditolak oleh Bob Lee yang mengatakan ia sudah pensiun dan tak ingin kejadian pahit yang menimpanya 3 tahun yang lalu terulang kembali. Namun Kolonel Isaac kemudian menjelaskan jika misi kali ini berbeda. Usut punya usut, intelijen Amerika menemukan sebuah fakta jika Presiden Amerika tengah dalam bahaya dan akan dibunuh oleh seorang sniper. Untuk itu Kolonel Isaac meminta Bob Lee untuk membuat skema penyerangan seorang sniper agar pembunuhan tersebut dapat digagalkan. Bob Lee yang masih memiliki jiwa seorang prajurit teringat dengan sumpah setianya kepada negara. Untuk itu Bob Lee menyanggupi permintaan kolonel dengan catatan ini adalah misi untuk terakhir kalinya. Sebagai seorang sniper yang sudah pensiun, Bob Lee tak benar-benar kehilangan keahliannya. Sniper tetaplah sniper, terbukti bidikannya masih sangat on point bahkan di jarak 1 mil jauhnya.
Singkat cerita, Bob Lee kemudian berangkat ke kota Washington DC, Amerika Serikat. Tepat di kota Philadelphia, Bob Lee mulai mengamati keadaan yang mana presiden akan dikabarkan mengunjungi tempat tersebut. Di sana ia menemukan sebuah fakta jika seorang sniper kemungkinan besar akan melakukan eksekusi di tempat tersebut. Terlebih kontur bangunan, kecepatan angin, kelembapan udara, dan masih banyak lagi pertimbangan yang kemungkinan besar seorang sniper menghabisi targetnya. Dari hasil pengamatannya, Bob Lee segera melaporkan kepada Kolonel Isaac Johnson jika Philadelphia adalah tempat yang kemungkinan besar presiden akan ditembak. Dengan berbagai alasan yang sangat valid, Kolonel Isaac terlihat sangat puas dengan kerja keras Bob Lee dan ia sangat berterima kasih kepadanya. Scene kemudian berlanjut di keesokan harinya di mana Presiden Amerika dan rombongan telah berangkat ke kota Philadelphia. Presiden berpidato dengan ditemani oleh seorang uskup yang berasal dari Ethiopia dan membahas masalah kejahatan perang yang sudah berlangsung di dalam negerinya. Bob Lee yang juga mengamati jalannya acara tersebut dengan menggunakan sebuah teropong dari kejauhan. Kolonel Isaac lalu memperkenalkan seorang polisi kepada Bob Lee. Ia mengatakan jika polisi ini yang akan membantu Bob Lee mengawasi Pak Presiden. Tiba sekarang sang presiden memulai pidatonya. Bob Lee merasa jika si sniper kemungkinan telah siap dengan bidikannya. Ia pun kemudian segera berbalik badan untuk melaporkan kepada Kolonel Isaac. Namun tiba-tiba secara bersamaan Uskup Agung Ethiopia juga tertembak di bagian kepalanya. Bob Lee yang terus diserang polisi menjatuhkan diri dari atas gedung dan segera melarikan diri. Kolonel Isaac kemudian memfitnah Bob Lee dengan mengatakan kepada FBI jika pelaku penembakan adalah Bob Lee Swagger. Dan begitulah cara licik yang kemudian membuat Bob Lee menjadi seorang buronan. Dengan terpincang-pincang, Bob Lee kemudian berusaha lari dari kejaran FBI. Namun langkahnya terhenti setelah seorang FBI yang bernama Nick Memphis menahannya. Bob Lee yang sebagai seorang marinir tak mempan dengan ancaman tersebut dan bahkan menghajar Nick hingga ia pun melarikan diri menggunakan mobilnya. Bob Lee yang terus dikejar harus terpepet setelah para FBI mengepungnya dari segala penjuru. Tak ada pilihan lain, Bob kemudian memundurkan mobilnya dengan kencang sampai ia pun tercebur ke dalam sungai. Singkat cerita, Bob Lee yang berhasil mencuri mobil melanjutkan pelariannya. Tujuannya adalah sebuah apotik untuk mengobati luka-lukanya agar tidak infeksi. Namun karena wajahnya sudah tersebar di media televisi, Bob Lee kemudian mematikan listrik agar CCTV tak dapat merekam wajahnya. Dengan kecerdikan yang ia miliki, penjaga apotik tidak curiga dan ia pun mendapatkan obat untuk merawat luka-lukanya. Aksi pelarian Bob Lee tertuju kepada sebuah rumah yang dimiliki oleh Sarah. Ia adalah istri mendiang temannya Donnie. Di sana Sarah mengenali wajah Bob Lee yang paham jika ia adalah teman suaminya dulu. Namun Sarah keberatan jika rumahnya dijadikan sebagai tempat persembunyian seorang buronan. Bob Lee kemudian menjelaskan jika dirinya dijebak konspirasi dan saat ini sangat membutuhkan bantuannya. Melihat kondisi Bob Lee, Sarah kemudian tak tega. Ia pun persilahkan masuk dan membantu Bob Lee menjahit luka tembaknya. Di lain sisi, film menunjukkan agen FBI yaitu Nick Memphis. Rasa penasarannya membawa Nick mengamati dan menganalisis kejadian yang dialami oleh Bob Lee Swagger. Semalam suntuk ia mencari data dan berasumsi jika Bob Lee memang telah dijebak oleh sebuah konspirasi membagongkan. Apalagi polisi yang menembak Bob Lee dan mengaku dirinya saksi, mengatakan jika ia melihat ujung senjatanya di jendela. Menurut Nick, hal ini adalah pembodohan karena seorang sniper sekelas Bob Lee tidak mungkin melakukan kecerobohan dalam aksinya. Namun rekannya mengatakan jika polisi tersebut telah ditembak oleh perampok di rumahnya. Mengetahui hal tersebut, Nick semakin yakin jika para elit telah menjebak konspirasi ini. Memang yang mereka incar adalah uskup dengan dalih pembunuhan berencana kepada Presiden Amerika Serikat. Di lain sisi, anak buah Kolonel Isaac melaporkan jika orang terakhir yang ditemui Bob Lee adalah Nick Memphis. Mereka juga mengetahui jika Nick telah diam-diam menyelidiki kasus ini. Takut rencananya gagal, Isaac pun memerintahkan anak buahnya menangkap Nick agar dia tidak buka suara dan menguak kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah.
Di suatu tempat Nick diculik dan disiksa sampai ia babak belur. Ia dipaksa untuk buka suara atau mereka akan membunuhnya. Tepat saat Nick akan dibunuh, Bob Lee datang dengan membunuh anak buah Isaac dari jarak yang sangat jauh. Setelah menyelamatkan Nick, Bob Lee kemudian membawanya ke tempat di mana seorang legenda senjata bersembunyi. Bob Lee kemudian bertanya kepada Pak Tua tersebut siapa yang sudah menembak Uskup Agung dan membuat dirinya harus terjebak dalam konspirasi yang membagongkan ini. Dengan ilmu cocok loginya, Pak Tua tersebut kemudian mengatakan jika dia adalah seorang penembak yang sudah cacat. Dalam melakukan aksinya kemarin pun pria tersebut menggunakan sebuah kursi roda. Bob Lee langsung paham dengan apa yang dimaksud dengan Pak Tua tersebut dan mengatakan jika ia pernah melihatnya. Mikhail Sandor adalah orang yang dimaksud Bob Lee. Nick kemudian meminta rekan FBI untuk melacaknya dan diketahui jika Mikhail saat ini berada di Virginia. Di lain sisi, anak buah Isaac mengetahui laporan keuangan Bob Lee yang dikirim kepada Sarah. Isaac lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sarah, di mana mereka akan menggunakan Sarah agar Bob Lee keluar dari persembunyiannya. Film kemudian beralih memperlihatkan Bob Lee dan Nick yang sudah sampai di Virginia. Mereka telah mengintai sebuah rumah yang diduga kuat tempat persembunyian dari Mikhail. Namun mereka tak dapat begitu saja masuk lantaran para tentara bayaran yang sudah menjaga tempat itu. Bob Lee yang tak kalah cerdasnya kemudian mengajak Nick ke tempat swalayan untuk membeli beberapa bahan yang akan mereka gunakan untuk membuat sebuah peledak. Tak hanya itu, Bob Lee juga mengajari Nick menjadi seorang sniper. Sebagai seorang FBI, Nick tak begitu sulit untuk dilatih dan dengan sedikit sentuhan, Nick pun sekarang sudah mahir dalam menggunakan senjata sniper. Rencana kemudian dijalankan di mana Nick ditugaskan untuk mengamati dari kejauhan layaknya seorang sniper. Sedangkan Bob Lee sendiri akan bergerak masuk memasang beberapa perangkap bom dan menghabisi satu persatu penjaga di sana. Singkat cerita, Bob Lee telah masuk ke dalam rumah dan mendapati pria tua cacat yang tak lain adalah Mikhail. Bob Lee bertanya apa yang sedang direncanakan Isaac sehingga harus membunuh Uskup Agung Eutopia. Mikhail yang sadar jika nyawanya tak akan lama lagi sudah pasrah dan mengatakan jika Isaac merupakan kontraktor minyak yang berada di negara Eutopia. Isaac sudah melakukan kejahatan perang dengan merampas tanah penduduk dan membunuh sebagian besar warga lokal yang tak mau menyerah. Selain itu, di balik itu semua Isaac sudah di-backup oleh seorang senator yang berasal dari Montana. Di akhir pembicaraan, Mikhail mengatakan jika Sarah dalam bahaya karena Isaac sudah menjadikannya sebagai tawanan. Dan kemudian Mikhail memilih bunuh diri karena ia sendiri sudah capek dimanfaatkan oleh para elit Amerika. Di saat yang sama, pasukan penyerbu yang dikerahkan oleh Isaac Johnson telah sampai berada di sana. Bob Lee yang sudah biasa dalam kondisi zona perang dengan tenang menghabisi mereka satu persatu dan menyuruh Nick meledakkan bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Sebagian pasukan penyerbu habis oleh jebakan bom yang sudah mereka pasang. Namun bala bantuan musuh datang dengan serangan berbentuk serangan udara dari sebuah helikopter. Bob Lee menyuruh Nick untuk memancing pilot heli agar menyerangnya dan membuat posisi heli pas di bawah sebuah tangki gas. Target sudah berada di posisi yang tepat. Bob Lee kemudian melepaskan satu tembakan yang membuat tangki tersebut meledak hingga heli yang di atasnya terbakar hebat hingga jatuh. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat di negara bagian Montana. Di sana Bob Lee menelpon Isaac dan mengatakan jika ia mempunyai bukti rekaman percakapannya dengan Mikhail seputar kejahatan perang yang dilakukan Isaac di negara Eutopia. Bob Lee meminta kesepakatan kepada Isaac jika ia mau menyerahkan bukti rekaman tersebut asalkan Sarah dibebaskan. Isaac kemudian setuju dengan tawaran Bob Lee dan mereka pun menuju ke sebuah tempat yang akan menjadi tempat pertemuan mereka.
Singkat cerita, Ishak dan anak buahnya membawa Sarah ke tempat pegunungan Montana. Disinilah mereka akan melakukan barter. Dan tak lama kemudian heli kedua juga telah datang, di mana kita bisa melihat sosok Pak Tua yang merupakan Senator Charlie. Di balik putihnya salju, Nick yang menyamar sebagai Bob Lee dengan gagahnya menenteng senjata mendekati mereka. Namun sebuah hal yang mengejutkan, di mana serangan sniper anak buah Ishak terjadi. Bob Lee sudah menduga jika dirinya akan kembali dicurangi. Oleh sebab itu ia pun menyuruh Nick untuk menyamar dan membawa lempengan baja di dadanya, sedangkan ia menghabisi sniper anak buah Ishak. Rupanya Ishak masih tak mau mengakui kekalahannya. Ia pun mengancam dan akan membunuh Sarah jika saja Bob Lee tak mau menyerahkan bukti rekaman tersebut. Namun sekali sniper tetaplah sniper, cerdas, tangkas, dan sangat mematikan. Bob Lee tak bisa dianggap remeh ataupun diberi ancaman. Ia pun membidik orang yang mengancam Sarah dengan menembak tangannya sampai patah. Tak tahu harus bagaimana lagi, Ishak dan Charlie pun pasrah saat Bob Lee dan Nick bertindak semaunya. Sarah berhasil dibebaskan dan sekarang dalam kondisi yang aman. Di lain sisi, markas FBI mendapatkan sebuah surat dari Nick yang menunjukkan titik koordinatnya saat ini dan pasukan pun diterjunkan untuk menangkap mereka. Rupanya hal ini juga skema yang dilakukan oleh Bob Lee agar ia bisa menjelaskan secara hukum bahwa ia tidak bersalah. Ia kemudian melaporkan jika penembakan uskup tersebut adalah skenario yang dilakukan oleh Ishak dan juga senator agar kejahatan perangnya tidak diketahui publik. Lebih dalam, Bob Lee juga mengakui jika senjata yang di depannya adalah kepemilikannya. Ia pun masukkan peluru dan menembakkannya. Namun ledakan tidak terjadi. Teori terpatahkan di mana Bob Lee selalu menukar pin senjatanya setelah ia menggunakan dalam berlatih. Untuk itu senjata tersebut tidak akan berfungsi jika dilakukan oleh sembarang orang. Dan tuduhan dirinya sebagai pelaku penembakan sudah terbantahkan. Melihat hal itu, Kolonel Ishak juga mengatakan jika tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan tuduhan Bob Lee jika pelaku penembakan telah bekerja sama dengannya. Nick kemudian memperlihatkan foto bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh Kolonel Ishak di Utopia. Namun Kolonel Ishak justru tertawa dan mengatakan foto tersebut tidak bisa memenjarakannya karena kejadian tersebut berada di negara yang berbeda. Pak Jaksa Agung membenarkan perkataan Ishak, di mana mereka tidak berada di pengadilan internasional. Kolonel Ishak pun dengan pedenya mengatakan kepada Bob Lee jika sekali lagi ia menang dan dirinya kalah. Di sebuah rumah terlihat tawa kemenangan keluar dari mulut biadab Senator Charlie dan Ishak Johnson. Mereka sedang menikmati anggur dan tertawa bahagia seolah-olah sudah lepas dari sebuah hukuman. Begitulah kira-kira guys, dimana hukum manusia tidak berlaku, maka hukum rimba adalah solusinya. Bob Lee yang sedari tadi mengawasi tempat tersebut beraksi seorang diri menghabisi para pria tua penuh dosa tersebut. Selesai menghabisi dedengkot tua penuh dosa, Bob Lee kemudian mematahkan pipa gas. Dan dalam sekejap rumah tersebut dipenuhi gas dan saat Bob Lee keluar, ledakan pun terjadi. Dan di akhir cerita, Bob Lee ditemani Sarah yang saat itu tengah menunggu di dalam mobil. Saat ditanya dari mana ia pergi, Bob Lee mengatakan jika ia tadi sedang kencing sebentar. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.